Ceramah aku tuh dia nih nyari duit cuan. Bukan agama, maksud aku tuh kayak mana ya? Ya, konteksnya kan dalam riang itu. Coba dia tidak pakai keturunan Nabi, tidak pakai, tidak laku dia. Sekarang komposisi agama apa? Ini kan komposisinya tembakau, filter, kertas. Nah, apa lagi? konteks agama tadi kan ini Islam ini konteks ini konteks agama Islam. Ya di Islam kan menghormati keturunan Nabi dengan ceramah. Di Hindu kayak mana dok? Apa? Konteks di Hindu. Saya kameramen. Udah rekam dokter nih. Lanjut. Jangan lagi tahu pemirsa, nggak boleh. Tidak gua upload dah. Karena sopan, lagi podcast sopan apa boleh? Ada. Boleh. YouTube free. Lain dolar kuning wae ini Jadi enggak apa-apa. konteksnya itu secara menyeluruh kan enak ngomongnya. Kalau kita ngomong dia nih jual keturunan Nabi kan tidak lucu banget. Jadi konteksnya jual agama karena biar laku pamornya tadi konteksnya harus pakai agama dengan ngaku keturunan Nabi, dengan dia ngaku penceramah hebat istilah itu yang banyak makar rumahnya tadi. Kosong isinya. Itu tapi aku tidak nyala ke dia. Sound system kurang. Oh, ya. System. Aku tidak nyalakan dia nih. Yang mana pak? Menurut bapak itu? Tidak, kesel banget ya aku. Dari dulu aku kurang sama dia. Jadi kesal pak. Boleh kesel tuh. Yang aku salahkan itu mayoritas orangnya, bukan yang orang satu. Kan orang satu itu sulit kita salahkan kalau yang lawan ini pintar kan loh, banyak nih tadi kan. Kita kasih jawaban Bapak Febri pak. Bapak Febri gimana? Tidak, itu masyarakat Indonesia. Ya. Gitu. Ini dikit mulai. Itulah. Ini turun Nabi ini. Mulai. Dia ulang enggak. Lu sini deh pengajian ini. Kosong isinya gitu. Itu. Kita juga secara tidak langsung kalau memang mayoritas dari itu agak berpikir bukan buyan ya buyan lah maksudnya. Jadi dia tahu lah mana yang istilahnya itu bikin adem, yang benar ngarahnya ke benar gitu kan. Benar. Kalau cuma sekedar menyampaikan, oh ini bagus ini. Budak kecil SD, SMP itu udah pinter ngomong, bagus juga kita dengerin. Iya. Kayak katanya itu mengarang indah. Memang kalau kita berpikir, oh ini benar, memang benar sesuai literatur, cara ngomongnya. Nabi itu kan tidak pernah sampai berkata itu dengan musuh dewek pun sampai buat sakit hati kan tidak pernah. Mana aku tidak salah ingat ya. Emang benar. Sedangkan ini tadi itu tapi ada siru yang netizen, wah berkat Miftah naik derajat yang dikato itu kan. Nah, gimana itu menurut Bapak Andika? Sampai di umroh ke kan? Nah itu balik lagi ke rezeki itu Allah yang ngatur, ada. Lewat Jadi perantara tadi ikhtiarnya di situ kan. Lewat dari acara Miftah itu Bukan tadi. netizen membesar-besarkan. Bukan masalah Miftah itu, tidak kati urusan. Di dunia sosial media nih ya, ada dua kubu pro dan kontra. Ya kan? Netizen ada baik yang timnya Miftah Masuk dengan cara kayak itu naik ke Miftah. jadi seolah-olah bagus lah bahasanya tadi. Bener kan? Kalau kita kembalikan ke marifat, ya izin rezeki itu atas izin Allah. Walaupun tidak jalur itu bisa dengan jalur lain. Cuman ya konsekuensi sudah jadi takdirnya Allah, dari situ jalan rezeki mamang itu tadi tukang es itu. Tidak kati urusan dengan si Miftah. Kati urus. Karena sebelum ST itu banyak indikatornya itu. Iya, benar. Kalau aku lihat ini. Kalau memang gara-gara Miftah harusnya orang-orang yang sebelum ST itu kan naik juga derajatnya. jadi kesimpulannya tahu enggak apa yang bikin dia naik teh? Yang bikin dia naik itu ya pertama kita terlepas dari izin Allah ya, itu pasti itu kan, hal pasti itu izin Allah itu kan. Terlepas dari situ yuk. Yang kedua? Ada oknum yang memang gara-gara media pengen jatuhkan Miftah. Aduh, benar. Timbal baliknya ke situ. Keselan namanya. Keselan. Tapi menurut saya mungkin itu gara-gara es teh sih. Memang Masuk dah? ST itu masuk. ST itu memang laku, udah baca Ida. Kenapa dia masih banyak pak? Menarik. Bisa ada habis. Karena di review terus, isi ulang lagi. Iya, menarik memang. ST itu menarik, perlu dibahas itu ST. Bagaimana kalau kita buka itu ke ST tema aja? ST.
Jadi Ada dengan naiknya ST ini petani teh gimana keadaan saat teh ini? ikut imbas, enak juga di situ. Jadi yang selama ini teh itu didoktrin bahwa tidak tidak relevan ketika setelah makan minum es teh itu agak menurun stigma itu. Stigma Ya kan? itu. Jadi sekarang orang lagi Makan nggak boleh minum es teh. Sebenarnya Tergantung. boleh aja. tergantung untuk apa kebutuhan ya kan? Jadi yang bikin estetik kenapa ada stigma kayak teh itu nggak boleh diminum setelah makan dan sebagainya itu karena memang ada zat yang di dalam teh itu yang mengikat untuk melambat metabolisme tubuh buat penyerapan nutrisi. Cuma perlama. Es jeruk? Kalau es jeruk itu ya nggak ada, cuman vitamin C aja buat daya tahan tubuh kalau es jeruk itu. Kalau es teh itu terutama ininya penyerapan zat besi. Nah itu. Nah, jadi orang-orang anemia itu nggak boleh minum es teh. Jadi itu stigma itulah yang melebar membuat paradigma bahwa nggak boleh minum teh setelah makan atau gimana gitu. Itu kayak. Begitu ya. Nggak boleh. Itu alasannya. Jadi bagusnya bikin es teh itu pakai yang pucuknya apa yang batang? Kalau Tapi bagusnya 10 tahun aku udah batang. Serius loh, aku Teh tubruk. Ya. ini pengalaman kawan kan ininya kan yang enak. Itu kak minum kopi itu bukan teh. ini bapak minum kopi nih. Waktu di sana tuh. Ah. Apa nih dari batang? Sekarang tanya bapak suka teh apa suka kopi nih? Kopi. Kopi. Nah, ini kita skip dulu Ya, bahas teh. sudah. Itu bahas kopi sekarang. Bagaimana? Kopi itu berasal dari kopi mana tuh? Daerah mana tuh kira-kira? Nah ini bahasan kopi. Kopi itu apa ya? Orang itu ada beberapa yang suka kopi saset tuh kan. Jangan itu. Gak bagus ya. Itu enggak bagus. Kenapa? Karena kopi saset itu ya, ini wadahnya segini nih misal. Ini disensor Pak ya. Wadahnya segini. Bukan promosi. Ya bukan promosi ya. Iya. Wadah kopi saset besarnya segini, ya. Harganya Rp1.000. Ini kalau kita logikain secara orang bodoh aja ya kan, berapa persen kopinya dapat dengan harga Rp1.000 gitu kan? Nah, Gulanya berapa dan sisanya apa sebenarnya? Ya, coba kita pikir aja, mana ada gitu. 1 sendok kopi yang kayak luwak white coffee gitu kan, yang memang prosesnya rumit dan sebagaimana mestinya itu kan, itu nggak mungkin dijual dengan harga Rp1.000 kalau nggak. kalau kopi enak. Kalau kopi apa? Excelso. Exerso itu lumayan tapi Arabia Kopi Arabia ya. iya tapi masih kurang, prosesnya kayaknya belum terlalu alami. Kan pakai mesin lah, canggih lah. Kalau yang kita alami itu dari luar itu alami. nah itu dari luar itu alami tuh yang keluar dari terus diproses, ditubruk ya kan. Itu kurang halus kan. Kurang halus lah. Jadi sejauh ini udah kemana aja bapak mencari kopi? Jadi Pagar alam. Bapak hobi kopi nih. Jadi apa manfaat yang Bapak ambil dari kopi? Filosofi kopi. Nah, Fresh. fresh. Manfaatnya apa yang buat fresh dari kopi? Ya enak lah pikiran tuh. Ketika minum kopi, nggak bisa diganti yang lain tuh bisa juga fresh. Coba diminum dulu kopi tuh. Coba diminum. Ada ahnya nggak? Ada ahnya pasti. Coba ditahan A-nya selama 1 menit itu. Bisa. Adi lu betul. Kayak apa Andi kan? Kurang gede lah. Nah masuk. Gimana ya? Lanjut lagi. Tahu tuh pencipta kopi. Ini harus kita Menurut tengok. dokter kan dokter. Pernah ketemu kita. Dokter kan sering masa itu. Belum pernah ketemu saya. Gitu kan. Baru kan dia tuh naiknya. Baru kan? Iya. Yang nganuin Deddy Corbuzier itu kan? Benar. Yang dari dulu kurang sih dah. Udah ceramah udah masuk. Cuma cek itu banyolan. Apa katanya banyak banyolan. Banyak cengengesan.
guyonan. banyak guyonan. Nah, Itu karakter Pak, nggak bisa kita salahkan, itu karakter. Cuman karakter itu memang sulit buat diubah maksudnya. Ya kita kalau udah tahu karakternya segitu, orangnya seperti itu, kita harus maklum. Maklum dalam artian selagi masih bisa ditoleransi, di kitanya masih bisa menahan, kita harus maklum. jadi Terlepas dari itu juga, kalau memang sudah menyimpang ya nggak bisa kita maklumin lagi gitu. ini kan terkenalnya ini ke ceramah dok ya di tempat diskotik. Ah, Jadi saya tuh sadar lah yang ngomong itu kayak itu nah tempat nakal infonya kan. benar. Nah itu jadi diangkat sama Pak Prabowo. Jadi staf khusus apa tuh bina Kepresidenan itu ya? Yo. Itu kan Sebenarnya enggak salah juga. Cuman ini mungkin saya kurang baca juga ya. Cuman kalau tempat-tempat pengajian itu memang harusnya tempat-tempat yang terbaik lah, dalam artian konteks ya harus memang adem kayak masjid atau apa gitu. Memang kalau ada ruangan atau padepokan yang memang bukan tempatnya hiburan malam kayak gitu. Karena sudah kita pahami semua kan bahwa antara hak dan batil itu nggak boleh dicampur. jadi dicampur. Nah itu Ya enggak masuk. sudah Pak. Sudah cukup kan? Nah kita bahas nanti lain waktu ya, kita Jadi bikin tema. dari kita lagi kan? Hah? Dari kita. Oh iya, mulai dari ini kita udah nggak kita lagi, Sepi, masing-masing. nggak ada kawan debat. Aduh kayak gitu nanti dokter. Oke, jadi ler 1 dan ler 2 ini akan berpisah ini. Jadi apa? Oke, tutup lah ini podcast ler ini. Itu buat pesan-pesan buat teman-teman yang di luar kalau melihat hal-hal yang kayak gini yo. FTS. Ya, dari Bapak Andikar silakan closing statement. Oh ya, closing statement Pak Febri aja. Sudah, safety yes. Kagak aja itu Pak. FTS kan. Kalau dari saya untuk teman-teman semua yang di sana ya, Gimana? kalau melihat hal-hal kayak gini, ya, Gimana? berpikir. Berpikir. Oke, sekian podcast ler hari ini. Basket ler. Silakan. Bagus. Bagus basket ler. Silakan diambil sisi negatifnya, Buang sisi positifnya. buang sisi positifnya. Karena dari pembahasan tadi ini nggak ada sisi positif. Negatif semua. Oke, sekian, terima kasih, goodbye. Terima kasih penonton ler-ler semua.